Dan Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. Пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Novakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat mendatang di Indonesia menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka.
Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-Barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Novakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Kini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu, nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Bahas Ukraina, hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLID, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua Menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia Belarusia yang baru.
Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan Israel. Dikatakan Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu, nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu, nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu, nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Novakakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Novakakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Novakakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Novakakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu, nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu, nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-Barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu, nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
вагнерівців. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Novakakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Novakakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Novakakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Novakakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu, nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk.
Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina atau PM Israel, Yair Lapid, keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil.
Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua Menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan situasi keamanan internasional saat ini,
termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melanda Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Це буде перемога кожного і кожної, хто sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut.
Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat. Meter di beberapa tempat, meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas, dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel, Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini,
termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-Barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama Ukraina. Sergei Surovikin juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnipro yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden.
Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka. Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.
Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Novakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.
Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Novakhovka. Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Панцирь» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kursk dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui badan intelijennya. Intelijen Inggris menilai Rusia tidak mungkin benar-benar mengerahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarusia. Dijelaskan apa yang dilakukan Rusia itu untuk meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. пушечного комплекса «Фанцик» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu diketahui melakukan komunikasi via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Komunikasi ini tergolong langka terlebih dilakukan saat invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Moscow Times, kabar soal komunikasi kedua Menhan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Moskow pada Jumat 21 Oktober. Tak banyak detail yang disampaikan soal bahasan antara Shoigu dengan Austin. Namun Kemenhan Rusia menyebut mereka membahas situasi keamanan internasional saat ini, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pembicaraan tersebut Austin mendesak Shoigu untuk tetap membuka jalur komunikasi mengenai perang di Ukraina. Diketahui komunikasi via telepon ini dilakukan kedua kalinya sejak Rusia melancarkan invasi akhir Februari lalu. Telepon sebelumnya dilakukan di bulan Mei 2022. Sebagaimana diketahui, hubungan Moskow dan Washington saat ini kian merosot akibat konflik Rusia-Ukraina yang terjadi. Rusia menuduh Amerika Serikat berusaha memperpanjang konflik dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina yang pro-Barat. Dalam KTT G20 mendatang di Indonesia, menguat rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Joe Biden. Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky khawatir Rusia akan melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan bendungan raksasanya. Apabila hal itu terjadi, maka Ukraina akan dilanda bencana besar. Ratusan ribu warga Ukraina dipastikan akan terdampak banjir bandang. Melalui pidatonya, Zelensky menyebut Rusia berencana meledakkan sebuah bendungan besar yang berada di wilayah Kherson. Bendungan tersebut bernama Nova Kakhovka.
Nova Kakhovka ini diketahui merupakan bagian dari pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Sementara itu, lembaga riset di Amerika Serikat meyakini Rusia akan menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam seusai serangan terhadap bendungan dilakukan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan darurat militer di sebagian wilayah Ukraina yang diduduki. Putin menyebut langkah-langkah baru itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan keamanan semua gubernur regional Rusia. Deklarasi tersebut menandai eskalasi terbaru oleh Putin untuk melawan serangkaian kekalahan pasukannya. Setidaknya ada 4 wilayah yang diberlakukan darurat militer. 4 wilayah tersebut ialah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Це буде перемога кожного і кожної, хто Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menduga Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar Nova Kakhovka. Kini ia meminta Barat untuk memperingatkan Rusia agar tak meledakkan bendungan tersebut. Ukraina khawatir Rusia melakukan rencana balas dendam seusai jembatan Kerch dihancurkan. Nova Kakhovka adalah bendungan raksasa yang membendung Dnipro, sungai terbesar di negara tersebut. Bendungan itu pun dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan. Dengan dugaan itu, ia lantas menyebut dunia harus bertindak dengan kuat dan cepat untuk mencegah serangan baru Rusia. Rusia menuduh Kiev awal pekan ini berencana untuk meruntuhkan bendungan itu. Apabila bendungan ini dihancurkan, maka akan terjadi bencana berskala besar di Ukraina. Kerusakan bendungan juga akan merusak sistem kanal yang mengairi Ukraina Selatan, termasuk Crimea. Zelensky lantas menyebut menghancurkan bendungan sama halnya seperti menggunakan senjata pemusnah massal. Sementara Komandan Pasukan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin, juga menyalahkan Ukraina. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk menghancurkan Nova Kakhovka. Nantinya dunia akan menyalahkan Rusia atas aksi tersebut. Tak ada pihak yang memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kini sedang merencanakan untuk meledakkan bendungan besar Nova Kakhovka.
Bendungan besar itu akan membanjiri Ukraina Selatan jika diledakkan. Rencana itu dibuat agar pasukan Moskow bisa mempersiapkan pertempuran besar. Melalui pidatonya, Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menanam bahan peledak di dalam bendungan besar tersebut. Pihaknya meminta dunia untuk bertindak secara cepat sebelum Rusia menghancurkan bendungan dan berakhir pada bencana skala besar. Pejabat Ukraina mengatakan Moskow akan meledakkan bendungan tersebut dan menyalahkan Kiev. Sungai Dnieper yang luas membelah Ukraina dan lebarnya beberapa kilometer di beberapa tempat. Meledaknya bendungan era Soviet yang dikendalikan oleh Rusia akan melepaskan tembok banjir yang menghancurkan sebagian besar wilayah Kherson. Hal ini diharapkan membuat pasukan Ukraina dapat direbut kembali. Jika bendungan ini dihancurkan, sistem kanal yang mengairi sebagian besar Ukraina Selatan, termasuk Crimea, juga akan hancur. Pemerintah Ukraina terkini meminta pasokan bantuan sistem pertahanan ke Israel. Dikatakan, Ukraina mengalami sejumlah kerugian akibat melawan Rusia. Atas permintaan itu, Israel hanya menawarkan pengembangan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memberikan penjelasan. Diungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri atau PM Israel Yair Lapid. Keduanya dilaporkan membahas secara rinci permintaan Ukraina. Ukraina meminta Israel sistem dan teknologi pertahanan udara serta rudal. Dalam percakapan keduanya, Menlu Ukraina membeberkan kondisi negaranya yang banyak mengalami kerugian akibat berperang melawan Rusia, termasuk korban tewas hingga kehancuran sejumlah infrastruktur penting. Atas permintaan itu nyatanya Israel baru-baru ini menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan peringatan serangan udara bagi warga sipil. Kendati begitu, Israel menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Israel juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang hubungan militer antara Iran dan Rusia. Sebelumnya, Israel memang mengutuk invasi Rusia, namun negara tersebut tidak akan memasok senjata ke Ukraina. Israel hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal ini lantaran Israel masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Rusia, termasuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di Rusia. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia dan Amerika Serikat melakukan komunikasi telepon membahas Ukraina. Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Ukraina terancam bakal diserang Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-240 ini, Menhan Rusia Sergei Shoigu dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menjalin komunikasi. Momen langka ini terjadi lantaran kedua negara saling bertentangan soal operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Amerika Serikat sangat mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk melawan Rusia. Dalam percakapan melalui telepon itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengungkapkan isi pesan kedua menhan tersebut. Diungkapkan, keduanya membahas isu-isu topikal keamanan internasional, termasuk situasi di Ukraina saat ini.
Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Menhan Amerika Serikat menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi. Menhan Austin berjanji bahwa komitmen Amerika Serikat tak tergoyahkan untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Dalam hari ke-240 ini juga, Presiden Zelensky mengetahui rencana Rusia akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka yang berada di Kherson. Diketahui bendungan itu digunakan sebagai PLTA yang penting bagi Ukraina. Zelensky memperingatkan apabila bendungan ini meledak, maka akan terjadi musibah besar bagi warga Ukraina. Diungkapkan lebih dari 80 pemukiman termasuk Kherson akan berada di zona banjir. Ratusan ribu warga berpotensi menjadi korban banjir. Dalam hari ke-240 ini pula Rusia disebut mengatur kampanye pengalihan perhatian, yakni dengan mengumumkan bahwa 70.000 tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok